Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Pelangi Malaysia Pasundan dari kelas TA 4901 dengan NIM 1020325049. Di video ini aku bakal ngejelasin tentang barisan dan kekonvergenan dan barisan. Pertama, aku mulai dulu dari pengertian barisan. Barisan itu kumpulan bilangan yang tersusun berdasarkan suatu pola tertentu, biasanya ditulis dengan A1, A2, A3, dan seterusnya. Contohnya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, atau 1, 1/2, 1/3, 1/4, dan seterusnya. Jadi setiap suku dalam barisan punya aturan atau pola. Selanjutnya kita bahas barisan tak hingga. Barisan tak hingga ini barisan yang terus berlanjut tanpa batas. Biasanya kita lihat perilakunya saat n menuju tak terhingga. Lalu ada limit barisan. Limit barisan adalah nilai yang didekati oleh suatu barisan ketika n semakin besar atau menuju tak terhingga. Perlu diingat juga, limit limit itu bukan nilai akhir, ini nilai yang didekati gitu. Sebagai contohnya, eh, ada a n sama dengan 1/n, maka jika kita masukkan nilai n yang semakin besar, hasilnya akan semakin kecil. Nah, hasil semakin kecil itu bakal mendekati angka 0 berarti gitu. Nah, ini ada contoh soalnya. Tentukan limit n tentukan limit n menuju tak hingga 1/n. Kalau n semakin besar berarti makin kecil dan mendekati 0. Jadi limitnya itu sama 0. Berarti semakin besar nilai n ini, hasil dari 1/n kan semakin kecil. Semakin kecil dan menjadi 0. Nah, itu tuh bakal mendekati 0, berarti limitnya 0 gitu. Lalu, lalu di sini kita akan bahas tentang konvergen dan divergen. Konvergen itu eh, barisan barisan dikatakan konvergen jika memiliki limit atau mendekati nilai suatu nilai tertentu gitu. Contohnya seperti 1/n menuju 0, mendekati 0. Berarti itu konvergen ke 0. Sedangkan barisan dikatakan divergen jika tidak memiliki limit atau nilainya tidak mendekati suatu angka tertentu. Contohnya seperti AN sama dengan N yang nilainya semakin besar tanpa batas, atau AN sama dengan -1 / N yang nilainya bolak-balik. Contohnya ada AN, contoh soalnya, tentukan apakah barisan konvergen atau divergen dari AN sama dengan 3+1/n. Nah, ini tuh karena 1/n-nya mendekati 0, maka nilai barisan akan mendekati angka 3. Jadi barisan itu konvergen menuju 3 atau konvergen ke 3 gitu. Lalu ada sifat limit. Eh, ji- dari sifat limit ini, jika diketahui limit AN sama dengan L, limit BN sama dengan M, maka limit AN plus BN itu L tambah M. Kalau limit AN kali BN berarti L kali M. Kalau limit AN dibagi BN berarti L dibagi M dengan syarat M tidak sama dengan 0. Lalu di sini ada contoh soalnya. Jika limit AN sama dengan 2, limit BN sama dengan 3, tentukan limit AN plus BN. Nah, di sini kan AN-nya udah diketahui ya, AN sama BN-nya 2 sama 3. Nah, kalau yang sifat limit ini bisa dijumlahin langsung, jadi hasilnya itu tinggal jumlahin limit masing-masing. Nah, kan limit AN-nya 2 ini, limit BN-nya 3. 2 tambah 3 aja langsung, berarti hasilnya 5. Lalu ada
barisan monoton. Nah, barisan monoton itu barisan yang selalu naik dan atau selalu turun. Jika setiap suku lebih besar dari sebelumnya disebut monoton naik, kalau lebih kecil disebut monoton turun. Eh, contohnya ada AN sama dengan 1/n, merupakan barisan monoton turun karena nilainya semakin kecil. Lalu ada barisan terbatas. Nah, barisan terbatas itu barisan yang memiliki eh, barisan yang memil- barisan yang memiliki batas atas dan batas bawah. Contohnya 1/n, nilainya selalu berada di antara 0 dan 1, sehingga termasuk barisan terbatas. Nah, sebagai dari dari yang aku jelasin tadi, barisan kesimpulannya tuh barisan adalah kumpulan bilangan dengan pola tertentu dan kita bisa menganalisis apakah barisan tersebut tuh konvergen atau divergen dengan melihat dari limitnya, sifat, monoton, dan keterbatasannya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan kurangnya dalam menjelaskan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.